Kembali lagi bersama kita. Kali ini kita akan bahas kembali Liga Champions. Oke, ini kita bahas lagi ya, offset spesial Liga Champions. Dan yang pertama di leg kedua kali ini adalah Bayern Munchen mengamuk di leg kedua melawan RB Salzburg. Setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama, Bayern mengajukan Salzburg dengan skor 7-1. Di kandang sendiri lagi. Kali ini gol hat-trick dicetak oleh pemain bernama Lewandowski, Brest Thomas Muller, dan gol Gnabry dan juga Sen. Dan gol-gol kali ini membawa raksasa Jerman kembali menuju ke 8 besar. Dan tentu saja untuk agregatnya di leg pertama dan leg kedua adalah 8-2 poin. Luar biasa namanya. Munchen bangun dari tidurnya setelah di lokal mereka kalah terus di leg pertama juga ditahan imbang sama Salzburg. Dan Berarti nampaknya di kandang sendiri malah jadi raksasa kembali. King UCL kedua setelah Real Madrid nih. Oke, tapi berarti untuk leg pertama apakah Bayern Munchen emang strateginya untuk itu ya, Bung ya? Ya kita lihat dulu lah RB sampai seberapa sih? Ya mungkin. Kemungkinan gitu ya. Saya kan dulu di leg pertama juga bilang, waktu leg pertama itu Bayern Munchen nggak main full team. Kipernya Manuel Neuer juga nggak bisa hadir, padahal itu jadi salah satu fondasi. Apabila kipernya bagus kan depan-depannya lebih tenang lah mainnya, nggak mikirin bertahan. Nah di leg kedua ini Manuel Neuer terbukti nih, hadirnya Manuel Neuer membawa dampak besar bagi itu ya Bayern Munchen ya. Tapi ada pemain lama nih Bung di pencetak gol kali ini, yaitu adalah Lewandowski dan juga Thomas Muller. Ternyata performa dari Lewandowski itu masih tajam ya Bung ya. Tajam. Kemarin kan juga sempat digadang-gadang jadi pemenang Ballon d'Or Lewandowski. Emang ini striker unggulan sih, maksudnya saya akui Lewandowski striker terbaik dunia saat ini. Soalnya dulu tuh Lewandowski kalau nggak salah saya terkenalnya itu pas Liga Champions juga, tapi saat itu membela Borussia Dortmund. Ya, hasil dari Borussia Dortmund. Ya, eksodus dari Dortmund sih, rata-rata Munchen sama Dortmund. Ini dua klub ini saling berterkaitan sih, Dortmund dan, tapi nggak usah dibahas di sini lah ya. Mungkin di Deep Sport episode selanjutnya. Next saja ya. Sama Dortmund. Oke, kita langsung selanjutnya. Kali ini Manchester City bermain imbang tanpa gol melawan Sporting Lisbon. Hasil ini sudah cukup mengantar City menuju ke 8 besar Liga Champions, karena di leg pertama lalu City sudah menang dengan skor 5-0 dan tentu saja agregat akhirnya adalah 5-0. City bermain cukup pelan karena kemarin cukup santai lah ya. Cukup santai, udah 5-0, nggak mungkin lah ke apalagi main di kandang sendiri, nggak mungkin dibalikkan keadaan. Ya, kemarin terbukti City menurunkan skuad pelapis semua ya. Skuad yang jarang tampil secara reguler. Hampir lengkap lah ya City kemarin ya. Jadi ya skuad pelapis dan main kayak gitu ya pasrah aja hasil. Mau kalah 4-0 juga masih lolos. Masih ya satu lah. Masih. Nggak mungkin kalau golin 5 itu tidak mungkin. Kalau awarnya Bayern mungkin, tapi kalau Sporting kan nggak ada track record lolos ke UCL. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya ya. Selanjutnya kali ini Liverpool takluk atas Inter Milan di Anfield dengan skor akhir 1-0 untuk Inter Milan. Gol sematawayang Inter dicetak oleh pemain bernama Lautaro Martinez. Meskipun kalah, Liverpool tetap lolos ke 8 besar. Karena di leg pertama sudah unggul 2-0, jadi agregat akhirnya adalah 2-1.
kemarin ini agak sedikit rame Bung, sampai tim StreamXG sendiri juga membahasnya di Instagram kan. Iya. Kali itu juga katanya back Inter Milan itu, saya lupa namanya siapa, tapi nanti kalau ada postingannya bakal ditampilin di sini. Back Inter Milan tuh sangat pede sekali untuk ngalahin Liverpool karena katanya tuh mereka udah tahu siasat Liverpool nih. Jadi di leg kedua pasti menang lah, tapi sayangnya tipis sekali skornya ya. Sebenarnya Inter hampir saja bisa menyamakan kedudukan seandainya mereka nggak main gerusa-gerusu sih sebenarnya. Karena setelah gol Lautaro Martinez itu ada asa kan. Ada percayaan diri bangkit. Tapi 1 menit kemudian justru Inter Milan kartu merah Alexis Sanchez. Jadi ya momentum itu hilang setelah kartu merah itu. Padahal sebenarnya kalau masih main 11 pemain dulu ya, masih main 11 pemain kemungkinan bisa comeback. Setelah itu ya Liverpool sepanjang pertandingan setelah kartu merah itu ya menguasai pertandingan, jadi udah game over. Kayak saya katakan untuk Inter Milan setelah kartu merah. 11 pemain aja susah, malah lagi 10 pemain. Apalagi yang di kartu merah adalah pemain kunci, Alexis Sanchez. Oke, tapi untuk gameplay leg kedua nih antara Liverpool dan Inter Milan menurut Bung sendiri gimana? Cukup seru nggak? Seru banget, apalagi saling berjual beli serangan. Mungkin Liverpool sedikit mengedurkan serangan karena mereka sudah terlalu percaya diri kalau kemungkinan. Ya terlalu meremehkan lah, karena yang diturunkan tengahnya juga nama-nama pemain muda seperti Curtis Jones dan sebagainya itu. Oh, pemain yang dari Juventus kemarin udah masuk semua ya? Kayak apa itu? Nggak masuk. Belum? Nggak masuk. Ya itu, akhirnya ya menurunkan tempo, Inter bisa melakukan gol dan hampir saja Liverpool bisa tercomeback. Oke, berhubung katanya ini gamenya seru, kita akan putarin highlight dari pertandingan Inter Milan versus Liverpool di leg kedua. Oke, itu tadi highlightnya. Gimana? Menurut kalian patut nggak? Atau ya sayang banget kalian nggak bisa lihat ya. Tapi kita udah puterin tadi, jadi sedikit mengobati. Kali ini PSG terkena epic comeback oleh The King UCL yaitu Real Madrid. Unggul terlebih dahulu 1-0 lewat gol Mbappe, PSG harus menelan ludah ketika kiper mereka yang bernama Donnarumma melakukan blunder dan dimanfaatkan oleh Karim Benzema. Benzema kembali melanjutkan keganasannya dengan mencetak hat-trick sekaligus, skor menjadi 3-1 menutup pesta comeback dari Real Madrid. Padahal dari sini PSG juga telah bertabur bintang. Messi juga barusan gabung di situ, Bung ya. Tapi itu saja tidak cukup untuk menyelamatkan PSG dan akhirnya agregatnya adalah 3-2 untuk keunggulan Real Madrid. Ini menandakan bahwa uang tidak bisa membeli kelas. Karena bertabur bintang. Kurang apa lagi sih sebenarnya PSG itu? Ada Neymar, ada Mbappe, ada Messi, bahkan tengah-tengahnya ada Verratti, terus kiper terbaik Eropa tahun lalu yaitu Donnarumma. Iya, Donnarumma. Tapi masih aja kalah. Padahal Real Madrid ini cukup pincang kalau saya katakan permainannya. Maksudnya nggak ada nama-nama pemain top lah selain Modric sama Benzema. Yang lainnya bukan pemain muda semua. Nggak ada gregetnya lah ya Real Madrid belum ada sekarang. gregetnya setelah ditinggal Ronaldo kemarin. Ya, tapi tetap aja mentalnya kali ini yang berbicara. King UCL emang beda permainannya. 13 trofi Liga Champions menghadapi 0 Liga Champions, ya kelasnya tidak bisa dibeli. Ini juga banyak meme-nya guys. Di situ katanya Messi kok mainnya dikandangin sekali gitu. Messi udah habis. Kayaknya Messi di PSG itu cuma numpang pensiun sih sebenarnya. Udah enggak, pikirannya udah enggak di bola lagi. Udah capek lah. Era Messi dan Ronaldo kayaknya udah habis ini. Diganti era Haaland sama Mbappe. Bener sekali, Haaland sekarang lagi on fire-nya nih. Ya, begitulah. Cuman untuk PSG sendiri untuk pertandingannya kemarin nih, Bung, cukup membosankan atau sangat bosankan? Di leg pertama padahal PSG
menguasai pertandingan di leg pertama. Di babak pertama ya. Unggul 1-0 terlebih dahulu kan. Itu banyak peluang sebenarnya dari Neymar, dari Messi, dari Mbappe, tapi ya itu efektivitasnya kurang. Terus momentum hadir dari Real Madrid setelah Donnarumma melakukan blunder yang konyol sih sebagai kiper terbaik dunia, terbaik Eropa, melakukan blunder seperti itu di laga penting lagi, pembuka asa akhirnya Real Madrid setelah blunder Donnarumma menjadi semakin percaya diri dan 3-1 skor akhir. Sayang sekali ya. Tapi kalau ada video blundernya pasti kita bakal tantengin. Yang penting kalau ada transisi, berarti itu ada video yang kalian harus siap-siap ya. Tapi untuk Bung sendiri, menurut Bung PSG meskipun katakanlah gagal di Liga Champions ya, tapi untuk di liganya sendiri, untuk sekelas Liga Prancis ya? Liga Prancis itu masih di atas angin atau mungkin ada yang bisa gulingin PSG? Nggak ada kayaknya kalau di Liga Prancis. Liga Prancis itu liga yang mediocre sebenarnya, liga yang cukup gampang lah untuk PSG, apalagi PSG kan satu-satunya tim kaya di Prancis, jadi nggak ada saingannya. Kecuali kalau di Inggris kan banyak tim kayanya, ada Chelsea, ada City, ada Liverpool, meskipun Liverpool pelit, terus ada MU. Kalau di Prancis kan ya cuma PSG satu-satunya orang kaya. Satu-satunya yang terpanjang dari Liga Prancis cuma PSG. Jadi ya kalau di Prancis ya jagoan, tapi kalau di Eropa kan Anda harus belajar. Anda sampah. Ruta berbintang kalah. Jadi antara PSG dan juga Real Madrid tadi agregat terakhirnya adalah 3-2 untuk kemenangan Real Madrid. Jadi yang lolos adalah tim Real Madrid. Dan yang terakhir nih, ini adalah breaking news. Kali ini kita ada breaking news terbaru dari Chelsea, dan Chelsea yang kita ngobrolin kemarin tuh di episode 7, dan kita ngobrolin juga di Deep Sport. Kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton. Mimin kasih linknya di bawah ya. Kali ini babak baru untuk Chelsea, polemik soal pemilik Chelsea yaitu Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea memasuki babak baru dengan pemerintah Inggris. Kali ini semua pengusaha Rusia yang berada di Inggris asetnya secara resmi dibekukan. Dan termasuk juga Roman, karena dengar-dengar Roman itu apa, Bung? Orang Rusia. Sempat orang Rusia dan juga tangan kanannya Putin. Ya, Putin ya. Tapi untuk pemerintah Inggris, mereka pengusaha Rusia yang berada di Inggris boleh menjual aset mereka. Tidak boleh. Oh, tidak boleh? Iya. Berarti kalau tidak boleh dijual, dibekukan doang nih? Dia dibekukan, jadi udah bukan pemilik resminya aset-aset itu. Semua asetnya kayak diambil negara gitu ya? Diambil negara, benar sekali. Termasuk Chelsea. Berarti bukan respect ya. Cukup sedih lah Bang Roman ya. Sedih untuk mendukung Chelsea. Karena akan kembali ke setelan pabrik. Musuhnya udah nggak MU, nggak City lagi habis ini. Fulham, Wimbledon, Wolves. Kayak gitulah. Dan beritanya lagi adalah selama masih dipegang Roman, Chelsea dilarang melakukan penjualan tiket pada pertandingan apapun itu. Ataupun itu Liga Champions, UCL, atau Piala Carabao Cup. Itu Chelsea tidak boleh menjual tiket sama sekali. Dan selanjutnya, Chelsea juga diwajibkan untuk tetap membayar gaji pemain, staf, dan juga para pelatih. Chelsea juga masih diperbolehkan untuk melakukan pertandingan, tapi dengan dana yang sangat dibatasi nih, Bung. Jadi sayang banget nih ya. Ya, selain dibatasi, selain tidak diperbolehkan dalam penjualan tiket itu, Chelsea juga nggak boleh melakukan penjualan merchandise club. Oh, sampai ke baju juga nggak boleh sekarang? Nggak boleh. Apapun yang berhubungan Chelsea sekarang udah nggak boleh. Terus, padahal MU bajunya mau hampir sudah ganti. Kan iklannya Ronaldo, gini doang, terus langsung ganti. Oh iya.
Bukan yang Shopee, goyang Shopee. Bukan, Ronaldo itu. Saya yakin itu Ronaldo. Terus nggak boleh transfer pemain, nggak boleh perpanjang kontrak. Terus nggak punya pemasukan apapun lah saat ini Chelsea. Berarti pure emang dari manajemen doang ya yang ngincar dana terus-terusan di situ. Ya dana pribadi ya kemungkinan ya. Dana pribadi kayak kayak ya dana simpenan lah kalau bisa dikatakan. Karena dananya semuanya udah diambil alih oleh pemerintah Inggris. Ya satu-satunya jalan Chelsea bisa lepas dari keadaan ini ya Roman harus menyerahkan ke pemerintah Inggris aset-asetnya. Tapi kan nggak semudah itu ya Bung ya. Anda punya aset 70 triliun. Tapi Anda sedekahnya gratis nih buat pemerintah Inggris. Saya sedekah langsung subscribernya 100 juta. Kan Roman juga nggak sebodoh itu. Nggak, Roman kalau emang mau sedekah ya, saran dari saya bikin channel YouTube. Habis itu itu sewa kameramen, saya sedekahkan 77 triliun kepada Inggris. Ya. Itu keren sih, parah emang. Ya, jadi kayak makan buah si malakama nih ini Chelsea nih. Kalau dipegang Roman nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dapat pemasukan. Masa cuma ngandelin swipe up Instagram doang. Nanti Lukaku ini produk dari MS Glow bisa mencerahkan kulit. Ya, nanti masukannya dari kita. Nanti akun Chelsea nerima bawahnya tuh PP endorsement. PP endorsement. Ada bionya. Hubungi di bawah ini jika ingin kerjasama gitu. Aduh. Tapi ini ada berita yang cukup keren nih. Soalnya di kita ini salah satu provider ini tuh dianggap kaum bawah nih. Padahal sampai nyeponsorin Chelsea. Iya, ya karena kan towernya jauh di London. Jadi sampai sini. Seenggaknya harus berbangga diri lah. Kalau kalian yang pakai provider ini harus bangga diri. Udah pernah nyeponsorin Ultima Chelsea. Kalau belum tahu ya, provider yang bernama Tri, bener-bener Tri nih, dia adalah sponsor utama Chelsea di musim ini. Tapi sayangnya baru-baru saja terdengar provider Tri mengumumkan untuk membatalkan kerjasamanya menjadi sponsor utama dari klub Chelsea. Dan belum juga itu, Nike juga kabarnya membatalkan kerjasamanya dengan klub Chelsea juga karena ya itu tadi yang klub pemilik Chelsea adalah Roman tadi. Ya makin merembet kemana-mana nih. Kasihan sebenarnya Chelsea. Masa main pakai kaos polosan tanpa sponsor gitu. Ini Chelsea apa akademi bisok sebenarnya. Main polos. Ya, aku lebih suka itu sih. Pelatihnya Pop 3. Itu kece bang. Pop 3 kan jersinya masih ada motifnya. Enggak, pelatihnya itu saking kan jersinya pink. Masa yang jersey pink gitu. Rambutku nggak berwarna, harus diwarnain dong. Sangat. Kalau ada fotonya tolong ditampil. Kece. Makanya kalau Pop 3 lihat ini pelatihmu kece. Pelatihmu kece sekali. Tapi tidak mau diundang untuk berbincang di atas. Iya, sayang sekali melarikan diri kemarin. Dan juga pertandingan terakhir WO kan kemarin Pop 3 nggak hadir di. Kenapa kita bahas itu? Jauh sekali ya, Desember loh itu. Jadi untuk kamu semua yang pakai Tri harus berbangga diri. Nggak jadi berbangga diri dong, karena kan enggak, seenggaknya kan sponsor utama Chelsea. Iya, pernah. Minimal sekarang ke MU lah. MU udah semakin lelet, sponsor Tri makin lelet dan dia. MU pakai tim viewer. Oh iya, tim viewer ya bisa melacak. Bisa mengendalikan komputer jarak jauh. Bisa WFH, bener-bener WFH. Sampai nggak mau tanding lagi kantornya. Aduh. Ya ini sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah nasib-nasib pemain Chelsea ke depannya sih sebenarnya. Kan banyak main bintang seperti Lukaku, Kante, Kai Havertz. Kan nggak mungkin dong main tanpa digaji atau sukarelawan. Iya, benar sih. Cuman delegasinya itu harusnya ya kita nggak ngerti caranya gimana, tapi sayang sekali kalau emang harus berdampak sampai sebegitunya gitu. Tapi kabar baiknya untuk Chelsea, surat yang beredar itu, surat pemerintah Inggris itu berlakunya sampai 31 Mei atau akhir musim ini. Jadi ada kemungkinan bisa diperpanjang atau ada kemungkinan
bisa dilobi karena ini pihak klub Chelsea kan juga udah menuju ke pemerintah Inggris, maksudnya udah berdiskusi. Nanti hasilnya apa kan dilanjutkan, nanti kita akan terus update di Offset selanjutnya. Mudah-mudahan aja kita bakal update juga di Instagram ya untuk kasus-kasus kayak begini. Mudah-mudahan lah Chelsea bisa menemukan titik terang, karena ya sebenarnya politik dan sepak bola itu sebenarnya ya nggak usah digabungin, tapi tapi ya susah di era modern, semuanya serba sepak bola juga sudah berpolitik, semua hal entertainment pun bahkan juga sudah masuki politik. Kayak bisa aja disambung-sambungin gitu. Kan kabarnya juga Rusia juga ditolak untuk ke Piala Dunia ya. Ya, semua tim di Rusia udah dilarang bertanding di event internasional. Cukup tegas sebenarnya, tapi ya kayak gini-gini nih. Tapi ya yang dihukum kan nggak cuma Chelsea. Jadi fans-fans Chelsea jangan apa-apa disangkut pautin. Inilah cara untuk menjegal Chelsea. Inilah cara terlalu jauh untuk membangkrutkan Chelsea. Enggak, itu karena pemilik Anda kebetulan aja adalah kaki tangannya Putin. Jadi ya efeknya terlalu jauh kalau Anda ke situ ya. Masa Ratu mikirin Chelsea pas ngopi? Kayaknya Chelsea ini berhenti aja deh. Saya nggak suka warna biru gitu. Saya alergi warna biru. Melihat warna biru bisa membuat mata saya menjadi masa Ratu ngopi di sana, tiba lihat Chelsea dicoret langsung hilang. Iya, nggak segitunya. Meskipun sudah tersantar kabar bahwa dari 2008 sebenarnya pemerintah Inggris itu nggak suka sama Roman Abramovich karena kan orang dari Rusia dan Inggris kan klub NATO, bagian dari NATO dan Rusia kan berseberangan, ya gitulah polemiknya. Ya itu akhirnya dikait-kaitin, akhirnya ada kesempatan nih untuk pemerintah Inggris bisa menjegal Chelsea. Enggak seperti itu ya teman-teman. Ya memang Rusia semuanya, hal-hal yang berbau Rusia semuanya di-cut oleh pemerintah Inggris, nggak cuma Chelsea aja. 7 pengusaha Rusia yang berada di Inggris semuanya udah di-cut. Iya, kenapa kalau kalian bicara kenapa Inggris sebegitunya, karena Inggris itu basically-nya Inggris bagian dari NATO dan Rusia ini nggak suka sama NATO. Ya cukup rumit lah kalau bahas politik dunia mah. Politik Indonesia aja kadang suka rumit, apalagi dunia. Nggak, kita itu sekarang berbangga hati deh. Karena semua tembak-tembakan, kita ngantri minyak. Iya, orang udah terancam bar, kita ngantri minyak. Padahal kita ketua G20 apa tuh? Lupa gue. Iya, yang sejarah ya, kayak gitulah. Ya paru-paru dunia juga kan. Kita adalah orang terakhir yang kalau di World War 3 pecah nanti, Indonesia dikabarkan jadi negara terakhir yang diserang. Karena ya paru-paru dunia, kalau Anda menyerang paru-paru dunia langsung Anda kehabisan oksigen waktu perang. Ya negara terakhir yang diperang. Tapi kalau dijajah kemungkinan. Diambil hak milik ya. Diambil hak milik. Jadi ya kayak Belanda dulu kan, ada ribet di sana, terus Belanda ujuk-ujuk masuk mengakuisisi. Sedangkan kita masih ngantri minyak di Indomaret. Kita masih ngantri minyak. Padahal di Shopee lah ada, teman-teman. Kenapa sih Anda? Itu pegawai Indomaret kasihan loh. Iya. Belum buka udah diantriin loh. Iya, kasihan Indomaret. Tapi ya seneng juga. Nah, tumben-tumbenan nih. Rame, nggak cuma numpang ke WC doang. Anjir. Respect buat WC Indomaret, Alfamaret, respect. Kalian adalah ketimbang di Kempom kan bayar 2.000 ke Indomaret. Sekarang udah enggak dong, Bu. Sudah Erick Thohir kan sudah berlakukan nggak boleh lagi ada. Berarti kalau saya nanti ke POM masih dianin, gue pasang fotonya Erick Thohir. Benar sekali. Iya, bagus. Langsung aja pasang posternya. Ya itulah teman-teman, akan diupdate terus ya. Ya, kita akan update terus dan mungkin UCL untuk minggu depan seru-seru nggak ya? Minggu depan ada MU sama Atletico Madrid. Terus ada siapa lagi ya yang belum main, Chelsea versus Lille. Ini Chelsea versus Lille ini cukup seru nih, karena kan Chelsea udah dilarang nggak dilarang sih, dibatasi dalam segi transportasi juga. Kabarnya cuma 500 berapa gitu. Itu kan kalau pesawat nggak nutup ya 500 ke, apalagi beberapa
Masa pemain Chelsea harus musafir? Ya masa harus jangan sampai sana udah dibantai 10-0 karena kelelahan. Ya satu-satunya adalah transportasi darat. Oh itu, pakai mobil pribadi sendiri-sendiri, karavan. Touring kayak prediksi jaya. Ya itu yang jadi polemik. Ya kita akan update terus, dan kalau di hari Minggu besok atau Sabtu besok ada yang panas nih, kita akan tayangin di hari Senin atau Selasa ya. Benar sekali. Jadi begitu saja Ngofset episode 8 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini menuju ya 5.000 lah. 2000 dulu. Oh, 2.000 dulu. Nggak mau ke 5.000 langsung. Satu lah. Oh iya, minimal Nanti 2.000. udah 5.000 dibekukan. Anda pakai apa ini? Anda pakai bot ya? Ya, jangan lupa like dan juga subscribe, dan sampai jumpa di episode 9 ya. Ya, 9. Semoga saja masih kita ya. Semoga. Dan dadah.